tersebut. Nama saya Yeni Suryani Karyawati SPDMM, Kepala SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti ajang apresiasi pelopor komunitas belajar tahun 2025. Adapun tema yang akan saya ambil adalah menumbuh kembangkan budaya kolaborasi melalui komunitas belajar di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Saya mendapatkan tugas sebagai Ketua Komunitas Belajar tingkat Kabupaten Cirebon, di mana saya berkewajiban untuk mengajak komunitas belajar seperti MKKS, Forum NGMP di Kabupaten Cirebon, serta kepada sekolah-sekolah imbas untuk mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing dalam upaya peningkatan kualitas guru dan tentunya untuk peningkatan mutu pembelajaran negara kita. Hari ini saya ingin berbagi praktek baik yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kedawung. Bagi kami, menumbuh kembangkan budaya kolaboratif melalui komunitas belajar yang saya rangkum dengan perangkat STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. SMP Negeri 1 Kedawung merupakan sekolah menengah pertama dengan jumlah siswa yang cukup banyak dan memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sebelum terbentuknya komunitas belajar, para guru belajar secara individual. Mereka menyusun perangkat pembelajaran sendiri, mengajar sendiri, dan menilai sendiri, tanpa ada forum terstruktur untuk saling berbagi. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi tidak merata, inovasi pembelajarannya lambat, dan siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Selain itu, hasil asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi sebagian siswa masih rendah, terutama setelah masa pandemi. Jadi dengan adanya pembelajaran jarak jauh membuat guru menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi tersebut. Terlihat dari hasil rapat belajar yang menunjukkan literasi di sekolah kami cukup belum baik. Di sisi lain, penerapan kurikulum merdeka menuntut guru agar memahami pembelajaran berdiferensiasi, proyek kekuatan profil Pancasila, dan penilaian autentik, namun tidak semua guru memiliki tingkat pemahaman yang sama. Dan di sisi lain, siswa juga cenderung cepat bosan jika pembelajaran hanya berupa ceramah saja. Mereka membutuhkan pengalaman belajar yang menyenangkan, aplikatif, dan bermakna. Melihat kondisi inilah, saya merasa perlu mempelopori terbentuknya komunitas belajar di sekolah sebagai wadah bagi guru untuk saling berbagi, berkomunikasi, berkolaborasi sehingga dapat bertumbuh bersama. Dari perjalanan ini, kami belajar banyak hal. Pertama, bahwa membangun komunitas belajar ternyata mampu mengubah pola pikir guru. Guru yang dulunya enggan untuk berbagi, kini justru antusias membagikan ide dan praktik baiknya. Kedua, pemanfaatan teknologi yang sederhana sangat membantu memperlancar komunikasi dan kolaborasi. Ketiga, keterlibatan siswa meningkat signifikan. Mereka lebih percaya diri, lebih aktif, dan merasa dihargai karena suaranya didengar. Mutu pembelajaran pun meningkat, terutama dalam literasi dan numerasi. Dan yang tak kalah penting, tentunya jejaring kolaboratif dengan masyarakat sekitar yang merupakan sebagai pusat pembelajaran. Sekolah menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat, serta juga sekolah-sekolah lain yang ikut belajar tentang komunitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Kedawung. Tentu saja perjalanan ini tidak berjalan mulus. Tantangan pertama adalah budaya kerja individu yang sudah terbentuk lama. Tidak semua guru siap terbuka membagikan praktik mengajar karena ada rasa sungkan atau khawatir dibanding-bandingkan. Tantangan kedua, literasi digital guru yang sudah beragam. Masih ada guru yang belum bisa menggunakan teknologi sederhana untuk mendukung pembelajarannya. Tantangan berikutnya adalah waktu dengan jadwal mengajar yang padat, sulit mengatur pemenuhan rutinnya. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap
perkembangan kurikulum Merdeka juga sempat menjadi kendala. Ada guru yang sudah paham dan ada pula guru yang masih memerlukan pendampingan. Langkah pertama yang kami ambil adalah membentuk tim komunitas belajar sekolah. Tim ini terdiri dari guru inti, wakil kepala sekolah, dan guru-guru muda yang penuh semangat berinovasi. Mereka menjadi penggerak utama kegiatan. Kami kemudian meluncurkan program Guru Berbagi, Guru Belajar. Dalam program ini, setiap guru mendapat kesempatan untuk berbagi praktik baik. Misalnya, guru bahasa Indonesia berbagi strategi meningkatkan literasi melalui pojok baca kelas. Sedangkan guru matematika membagikan cara membuat permainan edukatif untuk melatih numerasi. Dari kegiatan ini, suasana saling belajar mulai tumbuh dengan sangat positif. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, kami memanfaatkan teknologi sederhana. Grup WhatsApp digunakan sebagai ruang diskusi dan berbagi bahan ajar. Kami juga menggunakan Google Drive sebagai bank soal dan bank materi bersama. Meskipun tidak selalu bertatap muka, kegiatan komunitas tetap berjalan aktif dan produktif. Selanjutnya, kami mengadakan workshop internal kurikulum Merdeka. Guru yang telah mengikuti pelatihan menjadi narasumber bagi rekan sejawatnya. Kami juga mendatangkan fasilitator eksternal agar pemahaman semakin kuat. Selain itu, kami dorong para guru untuk merancang proyek P5 yang kontekstual seperti tentang kebersihan lingkungan dan penguatan budaya lokal Cirebon. Kami pun mulai melibatkan siswa dalam komunitas belajar. Melalui forum refleksi kelas, mereka menyampaikan pendapat tentang proses pembelajaran yang mereka alami. Dari sinilah muncul ide-ide segar seperti mading literasi digital dan program Sahabat Numerasi, di mana siswa yang lebih mahir membantu temannya yang masih kesulitan. Tak berhenti di sini, kami juga berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti perpustakaan daerah, puskesmas setempat, dan kegiatan literasi dan proyek P5. Semua kegiatan kami dokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, dan video. Lalu kami bagikan di media sosial sekolah sebagai inspirasi bagi sekolah lain. Agar komunitas belajar ini terus tumbuh dan tidak berhenti di tengah jalan, kami menyusun beberapa rencana tindak lanjut. Pertama, memperkuat struktur organisasi komunitas belajar dengan bidang literasi, numerasi, dan teknologi pembelajaran. Kedua, menetapkan pertemuan rutin mingguan untuk berbagi praktek baik. Ketiga, mengembangkan bank materi digital yang bisa diakses bersama oleh guru dan sekolah mitra. Keempat, menyelenggarakan pelatihan internal dan eksternal untuk meningkatkan kompetensi guru. Kelima, membentuk forum siswa mitra komunikasi belajar. Dan terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi berkala agar kegiatan tetap relevan dan berdampak nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan membangun komunitas belajar di SMP Negeri 1 Kedaung bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi membutuhkan makna. Rolling action. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan membangun komunitas belajar di SMP Negeri 1 Kedaung bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi penuh makna. Dari budaya kerja yang semula individual, kini kami bertransformasi menjadi sekolah yang kolaboratif dan terbuka dan saling mendukung. Guru tumbuh bersama, siswa berkembang bahagia, dan sekolah bergerak maju. Sebagai kepala sekolah, saya berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga terus-menerus kelanjutan komunitas belajar ini agar terus menjadi budaya positif yang mengakar dan memberikan implementasi baik untuk sekolah maupun peningkatan guru serta kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.